Halo semuanya, hari ini kita memiliki 3 set produk yang sama dengan budget $1, $10, dan $100. Kita akan menyiapkan satu kornok dari masing-masingnya. Mari kita mulai dengan kornok senilai $1. Dengan bantuan gunting, kita potong sosis sedikit. Kita buka dan ikat pada sebatang tongkat. Untuk adonan, pecahkan 1 butir telur ke dalam gelas. Sedikit susu, baking powder agar adonan berpori, dan tambahkan tepung. Kita aduk semua ini. Saya hampir lupa tentang garam dan gula. Dan juga tuangkan sedikit minyak. Dan kita akan memasak semua ini dari pemanggang jagungnya. Secara kasar, ini adalah waffle iron, hanya dengan panel dan sosis. Tuang adonan ke dalam satu bagian. Masukkan sosis. Lalu kita taburi dengan ini. Dan tutup. Setelah 5 menit, kita dapatkan kornok hanya dengan $1. Mari kita coba. Ya, ini cukup enak. Sekarang kita coba mohon kornoknya seharga $10. Kita mencetak sosis mahal dan diikat dengan satu sate. Kita potongnya di tengah. Kita tidak membutuhkan bagian ini. Setelah itu, sekarang ini. Setelahnya kita potong sepotong gaji mozzarella-nya dan ikat di susu satenya. Kita juga akan tambah dengan baconnya, bungkus sosisnya, untuk adonan kita akan gunakan tepung jagung yang sudah lebih mahal, garam, gula pasir, baking powder, susu, dan 1 butir telur. Aduk adonan hingga rata. Lalu kita cek stik jagung dengan rasa saus tomat ini. Kita tuangkan ke dalam bak mandinya. Kita hancurkan dengan tangan kita. Dan tetap kita tambahkan banyak paprika. Aduk. Campuran ini sudah siap. Pertama, kita gulung benda kerja di adonan ini. Setelah itu, kita taruh di wajan dan derma rotinya. Lalu taburkan di semua sisinya. Kita buka sebotol minyak. Dan tuangkan 1 liter penuh ke dalam panci. Segera setelah hangat, goreng kornoknya. Biasanya ini hanya 2 menit. Dan Anda bisa dapatkan kornok seharga $10 sudah siap. Kita sedang coba. Ya, jauh lebih enak dengan adonan yang renyah ini. Dan yang paling keren, ada keju stretch dalam kornok ini. Saatnya membuat royal kornok seharga $100. Dan di sini kita akan membuat sosis sendiri. Untuk melakukan ini, kita keluarkan cangkang kolagennya. Kita regangkan sesuai panjang yang diinginkan. Dan potong. Kita biarkan terendam dalam air. Pindahkan ke udang raksasa ini. Buka tutup kelapanya. Dan dengan gunting potong kitin ini sepanjang punggungnya. Kita habiskan. Dan kita buang kerongkongannya. Kita ulangi dengan sisa udang ini. Langkah selanjutnya adalah mengiris. Potong udangnya dan disisakan cukup besar, agar nanti bisa terasa dalam sosisnya. Kita ambil sepotong salmon, ambil tulangnya,
Balikkan ke sisi lain, dan lepaskan kulitnya dengan tangan kita. Anda sudah potong filet bersih menjadi kubus ini. Kita cetak keju cheddarnya. Dan potong terlebih dahulu menjadi potong-potongan. Yang kemudian menjadi kubus. Nah, sayuran juga ditambah. Ada bayam muda, dan di sini kita potong lebih kecil. Tuangkan semua bahan ini ke dalam mangkuk. Tambahkan juga ini merica, garam, dan tambahkan krim kental untuk rasa juiceness. Tapi hanya untuk pencampur. Kita adukan ke tas ini. Selesai. Cangkang kolagennya sudah basah kuyup. Tapi menurut saya sangat kecil. Karena ini kita gunakan cangkang alami. Potong-potong ujung atasnya, tarik cangkangnya, dan isi. Kita ikat dengan sutas benang di dua sisi. Di tengah kita lintirkan. Dan letakkan untuk dimasak. Kita siapkan air es terlebih dahulu. Dan setelah 10 menit dan memasak, kita pindahkan ke air agar langsung berhenti memasak karena panasnya sendiri. Kita keluarkan dari air. Kita bagi, dan ini adalah hasil sosisnya. Kita beralih ke adonan. Di sini kita menggunakan tepung jagung dan terigu, baking powder, ada remah kacangnya, berupa garam dan gula. Kita pecahkan satu telur, dan tuangkan susu. Tetap aduk hingga rata. Adonan yang dihasilkan dituangkan ke dalam wadah tinggi untuk kenyamanan. Kita akan buat roti dalam rempah poti jangkau petang ini. Ini adalah adonan merica yang sempurna. Kita akan siapkan penggorengan terlebih dahulu. Isi wajan dengan minyak dan panaskan. Setelah itu kita panasi. Kita rangkai sosis pada batang tongkat. Kita cetak keju cheddarnya dalam irisan. Dan bungkus dengan sosis. Semua ini dicelupkan ke dalam adonan. Dan dimasukkan ke dalam rempah rotinya. Kita hancurkan dari semua sisi.
Dan yang tersisa hanyalah digoreng. Kita keluarkan dari penggorengan. Tuangkan saus tomat. Dan mustard. Selesai, corn dog king premium seharga $100 akhirnya siap. Mari kita cicipi. Halo semuanya, dalam video dengan permen bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong, dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu. 3 kotak margarin. 12 botol telur. Masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur, atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini. Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya. Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua.
Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup. Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya. Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masak yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa, dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah tiks. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk, dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk kedua di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan coki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan, agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio, dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel, dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng. Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api, sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduh karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup. Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja.
Dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil dan isi dengan kubus coklat ini. Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair. Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan, dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat menyebar dengan sangat baik, mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menemukan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya.